Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titina Nisa, stambuk A1K1 20029, jurusan Pendidikan Fisika, kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi biologi, yaitu evolusi. Namun sebelum kita masuk pembahasan, terlebih dahulu saya akan menampilkan laporan yang telah saya buat. Pada pembahasan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pengertian evolusi, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya evolusi, jenis-jenis evolusi, prinsip evolusi, perkembangan teori evolusi dari waktu ke waktu, serta dampak atau akibat terjadinya evolusi. Langsung saja. Evolusi berasal dari bahasa Latin yakni evolvo yang artinya membentang. Evolusi didefinisikan sebagai perubahan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama, dari bentuk sederhana menjadi bentuk kompleks. Evolusi juga dikenal sebagai evolusi biologi, yaitu perubahan sifat mewarisi dari populasi organisme melalui generasi berturut-turut. Perubahan ini adalah hasil dari interaksi antara proses-proses yang memperkenalkan variasi dalam populasi dan proses lainnya yang menghapus itu. Akibatnya, varian dengan sifat-sifat tertentu menjadi lebih atau kurang. Menurut Douglas Futuyma, evolusi biologis dapatlah merupakan proses yang kecil maupun substansial. Evolusi adalah perubahan ciri-ciri populasi yang berlangsung seiring waktu. Menurut Harari 2017, manusia pertama kali berevolusi di Afrika Timur sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dari satu genus kera yang lebih awal dinamakan Australopithecus yang berarti kera selatan. Di Indonesia sendiri, penemuan bukti fosil, tepatnya di Pulau Jawa, ditemukan bukti fosil Homo solensis atau manusia dari lembah Solo. Selain di Jawa, ada juga di Flores yakni spesies manusia yang bernama Homo florensis yang mempunyai tinggi 1 meter dan mempunyai berat 25 kg. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya evolusi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri atas mutasi gen dan rekombinasi gen, sedangkan faktor eksternal terdiri atas genetik, variasi data individu, seleksi alam, dan rekombinasi seksual. Kemudian macam-macam evolusi. Macam-macam evolusi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu evolusi berdasarkan arahnya, terdiri atas pertama evolusi progresif, yaitu evolusi menuju pada kemungkinan yang dapat bertahan hidup atau survival. Bila setiap spesies hasil perubahan secara turun-menurun mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, suatu ketika akan dihasilkan keturunan yang bervariasi dan mengarah terbentuknya spesies baru. Terbentuknya spesies baru akan meningkatkan keragaman hayati. Kedua yaitu evolusi regresif adalah proses menuju pada kemungkinan kepunahan. Hal ini seperti yang terjadi pada dinosaurus. Profesor Michael Rampino dalam Discovery Channel berjudul Catastrophic Past menyebutkan bahwa kepunahan dinosaurus dipicu oleh serbuan dari luar angkasa. Jenis evolusi kedua yaitu evolusi berdasarkan pada skala perubahannya. Dibagi atas 2 yaitu makroevolusi dan mikroevolusi. Makroevolusi sendiri adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar dan dapat mengarah kepada terbentuknya spesies baru.
Dan mikroevolusi sendiri adalah perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Mikroevolusi ini hanya mengarah kepada terjadinya perubahan frekuensi gen atau kromosom. Mikroevolusi sendiri juga biasa disebut juga sebagai perubahan di bawah tingkat spesies. Dan yang ketiga, jenis evolusi yang ketiga yaitu evolusi berdasarkan hasil lahir. Pertama yaitu evolusi divergen, adalah munculnya individu yang memiliki bentuk morfologi yang berbeda walaupun berasal dari garis keturunan yang sama. Dan kedua yaitu evolusi konvergen, adalah munculnya individu dengan bentuk morfologi yang mirip walaupun berasal dari garis keturunan yang berbeda. Contohnya dapat ditemukan pada ikan hiu dan lumba-lumba. Pada tumbuhan sendiri contohnya yaitu pada tumbuhan kaktus, Ceres Jamacaru, dan Euphorbia echinus. Selanjutnya prinsip evolusi. Pertama yaitu pada suatu saat evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya, bentuk-bentuk baru muncul dan bentuk lama punah. Kedua, laju kecepatan evolusi tidak berlangsung sama pada tiap-tiap organisme yang berbeda. Ketiga yaitu spesies baru merupakan bentuk dari yang paling sempurna yang langsung hidup, tetap berasal dari bentuk sederhana yang belum terspesialisasi. Keempat yaitu evolusi tidak selalu yang sederhana kompleks, tetapi bisa juga dari yang kompleks ke sederhana. Dan terakhir yaitu evolusi terjadi dalam populasi bukan dalam individu, oleh proses mutasi, reproduksi diferensiasi, dan seleksi alam. Kemudian perkembangan teori evolusi dari waktu ke waktu. Pertama yaitu teori Aristoteles menyatakan bahwa evolusi adalah sebuah bentuk kehidupan yang disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Kedua, teori Plato menyatakan bahwa evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Ketiga, teori Linnaeus menyatakan bahwa semua tanaman dan binatang yang hidup sekarang ini dahulu dengan serentak diciptakan di atas bumi oleh satu ciptaan saja. Teori Buffon menyatakan bahwa hewan-hewan itu bersifat plastis. Dan teori Landmark menyatakan bahwa evolusi adalah perbedaan-perbedaan antara individu yang terjadi karena kebiasaan atau latihan-latihan yang dilakukan oleh individu tersebut. Contohnya pada leher jerapah. Terus kemudian teori Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dapat bertahan hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri tidak akan bertahan hidup. Kemudian teori Weismann menyatakan bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor genetik. Dalam hal ini, perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Terakhir yaitu dampak terjadinya evolusi, yaitu terdiri atas adaptasi, koevolusi, kooperasi, pembentukan spesies baru, dan kepunahan. Pembentukan spesies baru itu terbagi lagi atas 4, yaitu spesies alopatrik, 2 spesies prepatrik, 3 spesies parapatrik, dan keempat yaitu spesies simpatrik. Itulah pemaparan materi dari saya tentang materi evolusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.